di pagar bambu rumah-rumah desa, di sudut kebun kecil, atau merambat di ladang yang jarang tersentuh, kecipir tumbuh dengan tenang. Polongnya bersudut 4, daunnya lebar hijau segar, dan bunganya berwarna lembut keunguan. Bagi banyak orang masa kini, kecipir hanyalah sayuran lama yang jarang ditemui di pasar modern. Namun bagi masyarakat Nusantara tempo dulu, kecipir adalah tanaman pangan penting, sumber gizi, ketahanan hidup, dan kemandirian keluarga. Sejak dahulu, kecipir dikenal sebagai tanaman yang nyaris seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Polong mudanya dimasak sebagai sayur, daunnya direbus, bunganya dimakan, bijinya dapat diolah, bahkan umbinya mengandung nutrisi yang tinggi. Tanaman seperti ini dianggap istimewa dalam tradisi pangan lokal, karena satu tanaman mampu memenuhi banyak kebutuhan sekaligus. Kecipir bukan sekadar sayuran pelengkap, melainkan tanaman penopang kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat desa, kecipir sering ditanam bukan untuk dijual, melainkan untuk dikonsumsi sendiri. Ia tumbuh cepat, merambat mengikuti pagar atau pohon, dan tidak menuntut perawatan rumit. Tanaman ini mencerminkan filosofi hidup sederhana, memanfaatkan apa yang tumbuh di sekitar, tanpa ketergantungan pada pasar atau bahan pangan dari luar. Kecipir menjadi simbol kecukupan yang lahir dari alam sendiri. Menariknya, kecipir pernah dijuluki sebagai kedelai tropis, karena kandungan proteinnya yang tinggi. Namun seiring masuknya pangan modern, sayuran impor, dan perubahan pola konsumsi, kecipir perlahan tergeser dari meja makan. Banyak generasi muda bahkan tidak mengenal tanaman ini, padahal kecipir adalah salah satu contoh nyata kekayaan pangan lokal yang bernilai tinggi dan berkelanjutan. Berbeda dengan tanaman herbal pahit atau rimpang penghangat, kecipir tidak dikaitkan dengan sensasi tertentu. Ia tidak memberikan rasa panas, pahit, atau efek instan. Kekuatan kecipir justru terletak pada kemampuannya memberi asupan gizi secara stabil dan alami. Dalam pandangan tradisional, kesehatan tubuh tidak hanya dijaga melalui jamu atau ramuan, tetapi juga melalui makanan sehari-hari yang bergizi dan mudah dicerna. Kecipir juga mencerminkan konsep ketahanan pangan keluarga. Tanaman ini tidak membutuhkan pupuk kimia berat, teknologi tinggi, atau lahan luas. Ia tumbuh di ruang-ruang yang sering terabaikan, pagar, sudut halaman, atau tepi ladang. Dalam konteks ini, kecipir mengajarkan bahwa pangan bergizi tidak harus mahal, tidak harus bergantung pada sistem besar, dan tidak harus datang dari jauh. Dalam tradisi, kecipir sering diolah dengan cara sederhana, direbus, ditumis, atau dimakan segar sebagai lalapan. Kesederhanaan ini bukan karena keterbatasan pengetahuan, melainkan karena masyarakat memahami bahwa kecipir sudah cukup kaya secara alami. Ia tidak membutuhkan banyak perlakuan untuk memberikan manfaat bagi tubuh. Di era modern, ketika isu kesehatan, pangan bergizi, dan keberlanjutan kembali menjadi perhatian, kecipir mulai dilirik kembali. Kandungan gizinya yang tinggi, fleksibilitas pemanfaatannya, serta kemampuannya tumbuh di lingkungan tropis menjadikannya sangat relevan dengan kebutuhan masa kini. Namun untuk menghargainya sepenuhnya, kita perlu mengubah cara pandang, dari sekadar sayuran lama menjadi aset pangan Nusantara. Bab pembuka ini menjadi fondasi penting untuk mengenal kecipir secara lebih utuh. Kita tidak lagi memandangnya sebagai tanaman yang ketinggalan zaman, melainkan sebagai warisan pangan lokal yang syarat nilai. Keberadaan kecipir bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari hubungan panjang antara manusia Nusantara dan alam sekitarnya. Kecipir mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari sesuatu yang langka atau mahal. Kadang, kekuatan itu tumbuh merambat di pagar rumah, diam-diam memberi gizi, menopang tubuh, dan menjaga kehidupan tetap berjalan. Jika pada bab sebelumnya kecipir dipahami sebagai tanaman pangan yang menopang kehidupan, maka pada bab ini kita mulai membuka rahasia mengapa kecipir begitu dihargai dalam tradisi pangan Nusantara. Jawabannya terletak pada struktur alaminya, sebuah tanaman yang secara biologis dirancang untuk menyimpan dan menyediakan gizi dalam jumlah seimbang.
Kecipir bukan sekadar sayuran hijau biasa. Ia adalah salah satu tanaman langka yang hampir seluruh bagiannya mengandung nutrisi penting. Polong, daun, bunga, biji, hingga umbinya memiliki komposisi gizi yang saling melengkapi. Inilah alasan mengapa kecipir pernah dianggap sebagai tanaman strategis dalam ketahanan pangan masyarakat tropis. Polong kecipir muda, yang paling sering dikonsumsi, mengandung protein nabati dalam jumlah yang cukup tinggi untuk ukuran sayuran. Protein ini berperan sebagai bahan dasar pembentukan sel, jaringan, dan enzim tubuh. Dalam masyarakat tradisional yang aksesnya terbatas pada sumber protein hewani, kecipir menjadi alternatif alami yang sangat berharga. Selain protein, polong kecipir juga kaya akan serat pangan. Serat ini membantu sistem pencernaan bekerja lebih stabil, memperlambat penyerapan gula, dan mendukung rasa kenyang lebih lama. Pola makan yang mengandalkan sayuran berserat seperti kecipir membantu masyarakat desa menjaga keseimbangan tubuh tanpa harus menghitung kalori atau mengikuti aturan diet modern. Daun kecipir memiliki karakteristik yang tidak kalah menarik. Daunnya mengandung vitamin A alami, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam tradisi, sayuran berdaun hijau seperti kecipir dipercaya mampu mendinginkan tubuh dan menjaga stamina dalam jangka panjang. Kandungan vitamin C dalam kecipir juga cukup signifikan. Vitamin ini dikenal berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan membantu penyerapan zat besi. Namun dalam konteks tradisional, vitamin C tidak dipahami sebagai zat tunggal, melainkan sebagai bagian dari kesegaran alami tanaman yang dikonsumsi langsung dari kebun. Biji kecipir, yang jarang dimanfaatkan di masa kini, sebenarnya menyimpan potensi nutrisi yang besar. Biji ini mengandung lemak nabati, protein, serta mineral penting. Di beberapa wilayah, biji kecipir pernah diolah sebagai bahan pangan cadangan, mirip dengan kacang-kacangan lainnya. Ini memperkuat posisi kecipir sebagai tanaman multifungsi. Mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan magnesium juga ditemukan dalam kecipir. Mineral-mineral ini berperan dalam menjaga kekuatan tulang, fungsi otot, serta keseimbangan sistem saraf. Dalam masyarakat tradisional, kecukupan mineral tidak diukur melalui angka laboratorium, tetapi melalui kondisi fisik yang kuat dan jarang sakit. Keunggulan kecipir terletak pada keseimbangan alaminya. Tidak ada satu kandungan yang mendominasi secara ekstrim, tetapi semuanya hadir dalam proporsi yang saling mendukung. Inilah yang menjadikan kecipir aman dikonsumsi rutin sebagai bagian dari makanan sehari-hari, tanpa kekhawatiran efek berlebihan. Dalam ilmu modern, kecipir bahkan sering disebut sebagai tanaman dengan potensi gizi mendekati tanaman pangan utama. Namun jauh sebelum istilah ilmiah itu muncul, masyarakat Nusantara telah memahami nilai kecipir melalui pengalaman langsung. Mereka merasakan tubuh tetap bertenaga, perut kenyang lebih lama, dan kesehatan terjaga hanya dengan mengandalkan sayuran dari pekarangan. Bab ini menegaskan bahwa kecipir bukan sekadar sayuran pelengkap. Ia adalah pangan lengkap dalam bentuk sederhana, hasil dari kecerdasan alam tropis. Pemahaman terhadap kandungan gizi kecipir menjadi jembatan penting sebelum kita membahas manfaatnya secara lebih luas bagi tubuh dan kehidupan sehari-hari. Setelah memahami kecipir sebagai tanaman pangan kaya gizi, kini kita masuk pada pertanyaan yang lebih nyata. Apa yang sebenarnya dirasakan tubuh ketika kecipir menjadi bagian dari makanan sehari-hari? Jawabannya tidak datang dalam bentuk efek instan, melainkan perubahan perlahan yang dirasakan dari hari ke hari. Kecipir dikenal sebagai sayuran yang mampu memberi energi tanpa membebani tubuh. Protein nabati dan karbohidrat alaminya membantu tubuh mempertahankan stamina, terutama bagi mereka yang melakukan aktivitas fisik rutin. Berbeda dengan makanan berat yang membuat tubuh cepat lelah setelah kenyang, kecipir justru memberi rasa bertenaga yang stabil. Manfaat ini sangat terasa dalam kehidupan masyarakat tradisional. Petani, nelayan, dan pekerja lapangan mengonsumsi kecipir bukan untuk meningkatkan performa, melainkan agar tubuh tetap kuat hingga aktivitas selesai.
Energi yang dihasilkan terasa alami, tidak melonjak tiba-tiba dan tidak pula jatuh secara drastis. Serat tinggi dalam kecipir berperan penting dalam menjaga sistem pencernaan tetap seimbang. Pencernaan yang lancar menjadi fondasi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika pencernaan bekerja dengan baik, penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal, dan tubuh lebih jarang mengalami rasa tidak nyaman. Kecipir juga membantu menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Dalam pola makan tradisional, sayuran seperti kecipir berfungsi sebagai penyeimbang makanan lain yang lebih berat. Ia membantu tubuh mengolah makanan secara lebih efisien, sehingga energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Manfaat lain yang sering dirasakan adalah rasa kenyang yang lebih lama. Kombinasi protein dan serat membuat kecipir cocok dikonsumsi sebagai bagian dari menu harian, terutama bagi mereka yang ingin menjaga pola makan tanpa harus mengurangi porsi secara ekstrim. Rasa kenyang ini bersifat nyaman, bukan penuh berlebihan. Kandungan vitamin dan mineral dalam kecipir juga berkontribusi pada daya tahan tubuh. Tubuh yang tercukupi nutrisinya akan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca, aktivitas padat, dan tekanan fisik. Dalam tradisi, kecipir sering dianggap sebagai sayuran penjaga kondisi, bukan obat untuk satu keluhan tertentu. Kecipir juga dikenal membantu menjaga kekuatan otot dan tulang secara alami. Mineral seperti kalsium dan fosfor yang terkandung di dalamnya mendukung struktur tubuh, terutama ketika dikombinasikan dengan aktivitas fisik sehari-hari. Efek ini tidak terasa sebagai perubahan instan, tetapi sebagai tubuh yang tetap kuat meski usia bertambah. Bagi sebagian orang, konsumsi kecipir secara rutin juga dikaitkan dengan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Tubuh terasa tidak mudah lemas, tidak cepat lapar, dan lebih stabil. Inilah tanda bahwa makanan bekerja selaras dengan kebutuhan tubuh, bukan memaksanya. Yang menarik, kecipir jarang menimbulkan efek yang terasa berlebihan. Ia tidak memanaskan tubuh secara ekstrim, tidak pula membuat tubuh terasa dingin. Keseimbangan inilah yang membuat kecipir aman dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga orang tua. Bab ini menunjukkan bahwa manfaat kecipir tidak datang dari satu zat ajaib, melainkan dari keselarasan kandungan alaminya. Energi, pencernaan, metabolisme, dan ketahanan fisik bekerja bersama, menciptakan kondisi tubuh yang stabil dan berdaya. Dalam tubuh manusia, kesehatan tidak ditentukan oleh satu organ saja. Semua sistem bekerja saling bergantung. Ketika satu bagian terganggu, bagian lain akan ikut terpengaruh. Disinilah peran makanan menjadi sangat penting, dan kecipir hadir sebagai salah satu tanaman yang mendukung keseimbangan kerja organ secara alami. Kecipir tidak dikenal sebagai tanaman dengan efek keras atau cepat. Justru kekuatannya terletak pada sifatnya yang lembut namun konsisten. Kandungan serat, vitamin, dan mineral di dalamnya membantu organ-organ tubuh bekerja tanpa tekanan berlebihan. Sistem pencernaan menjadi bagian pertama yang merasakan manfaat kecipir. Serat alaminya membantu pergerakan usus tetap teratur, sehingga sisa makanan tidak terlalu lama tertahan dalam tubuh. Ketika pencernaan lancar, beban kerja organ lain seperti hati dan pankreas pun menjadi lebih ringan. Hati, sebagai organ penyaring utama tubuh, sangat bergantung pada kualitas makanan yang dikonsumsi. Pola makan yang seimbang dengan sayuran seperti kecipir membantu mengurangi beban metabolik. Tubuh tidak perlu bekerja keras untuk mengolah zat berlebihan, karena nutrisi dari kecipir mudah dikenali dan dimanfaatkan. Kecipir juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kandungan mineralnya membantu sistem tubuh mengatur distribusi cairan secara lebih stabil. Ini penting untuk fungsi ginjal, yang bertugas menyaring darah dan menjaga keseimbangan elektrolit. Dalam tradisi, sayuran hijau seperti kecipir sering dikaitkan dengan kesehatan ginjal dan saluran kemih. Bukan karena efek obat langsung, melainkan karena sifatnya yang mendukung kerja alami tubuh. Konsumsi rutin membantu tubuh bekerja dengan ritme yang normal, tidak terburu-buru, dan tidak tertekan.
Organ jantung dan pembuluh darah juga mendapatkan manfaat tidak langsung dari kecipir. Serat dan kandungan nutrisinya membantu menjaga metabolisme lemak dan gula tetap seimbang. Dengan begitu, aliran darah dapat berlangsung lebih lancar tanpa gangguan berlebihan. Keseimbangan ini juga berdampak pada sistem saraf. Tubuh yang tidak terbebani oleh pencernaan berat atau lonjakan energi mendadak akan menjaga sinyal saraf tetap stabil. Hasilnya adalah kondisi tubuh yang terasa lebih tenang, fokus, dan tidak mudah lelah. Menariknya, kecipir tidak bekerja secara terpisah pada satu organ tertentu. Ia mendukung kerja kolektif tubuh. Ketika pencernaan lancar, metabolisme seimbang, dan organ penyaring tidak terbebani, tubuh akan berada dalam kondisi optimal tanpa harus dipaksa oleh zat tertentu. Inilah mengapa kecipir sering hadir sebagai bagian dari menu harian, bukan makanan khusus. Ia bukan dikonsumsi saat sakit saja, melainkan saat tubuh dalam kondisi normal untuk menjaga agar keseimbangan itu tetap bertahan. Bab ini menegaskan bahwa kecipir bukan tanaman dengan klaim spektakuler, tetapi justru itulah kekuatannya. Ia mendukung tubuh dengan cara yang halus, berkelanjutan, dan sesuai dengan ritme alami manusia. Sebelum kecipir dikenal lewat angka gizi dan tabel nutrisi, tanaman ini sudah lebih dulu hidup dalam keseharian masyarakat. Ia tumbuh di pekarangan, merambat di pagar bambu, dan dipanen sesuai kebutuhan. Tidak ada jadwal khusus, tidak ada paksaan musim, kecipir hadir mengikuti ritme alam dan kehidupan manusia. Di banyak daerah, kecipir bukan tanaman yang diistimewakan, tetapi justru itulah keistimewaannya. Ia menjadi bagian dari pola hidup yang sederhana dan seimbang. Ketika tubuh bekerja keras, makanan yang dikonsumsi pun tidak berlebihan. Kecipir menjadi sayuran yang mengisi piring tanpa mendominasi, namun memberi rasa cukup. Dalam dapur tradisional, kecipir diolah dengan cara yang sangat sederhana. Direbus, ditumis ringan, dijadikan lalapan, atau dicampur dalam sayur bening. Cara memasak ini bukan tanpa alasan. Teknik sederhana menjaga rasa alami dan kandungan gizinya tetap utuh, sekaligus membuatnya mudah dicerna oleh tubuh. Masyarakat dahulu memahami bahwa makanan tidak harus selalu kuat rasanya untuk memberi manfaat. Justru makanan yang ringan, segar, dan alami lebih mudah diterima tubuh. Kecipir memenuhi semua kriteria itu. Ia tidak memaksa lidah, dan tidak membebani pencernaan. Kecipir juga mencerminkan cara pandang hidup tradisional yang tidak berlebihan. Ia dikonsumsi secukupnya, sesuai kebutuhan, bukan sebagai solusi instan. Pola ini secara tidak langsung mengajarkan keseimbangan. Makan untuk menjaga tenaga, bukan untuk memuaskan keinginan. Menariknya, hampir semua bagian kecipir dimanfaatkan. Buah muda dimasak sebagai sayur, daun dijadikan campuran masakan, bijinya dikeringkan, dan umbinya dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif. Tidak ada bagian yang benar-benar terbuang. Ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam konteks keluarga, kecipir sering hadir di meja makan tanpa banyak cerita. Namun di balik kesederhanaannya, ia membantu menjaga stamina, pencernaan, dan kondisi tubuh secara perlahan. Anak-anak tumbuh dengan asupan alami, orang dewasa tetap bertenaga, dan orang tua tidak terbebani makanan berat. Kebiasaan ini juga membentuk pola hidup aktif. Dengan tubuh yang tidak mudah lemas dan pencernaan yang lancar, aktivitas harian dapat dijalani dengan konsisten. Kecipir bukan penambah tenaga instan, melainkan penjaga daya tahan jangka panjang. Dalam masyarakat agraris, kecipir sering dikaitkan dengan musim panen dan kerja lapangan. Ia menjadi pengisi energi alami yang mudah diakses. Tidak perlu membeli mahal, tidak perlu pengolahan rumit. Cukup petik, masak sederhana, dan konsumsi bersama keluarga. Bab ini menunjukkan bahwa kekuatan kecipir tidak hanya terletak pada kandungannya, tetapi pada cara manusia menggunakannya. Ia menjadi bagian dari pola hidup yang menghargai alam, tubuh, dan waktu.
Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, kecipir tampak seperti tanaman yang tertinggal oleh zaman. Rak pasar dipenuhi sayuran impor, makanan instan mudah didapat, dan pola makan semakin menjauh dari kebun. Namun justru dalam situasi inilah nilai kecipir kembali terasa penting. Tanaman sederhana ini membawa pesan yang sering dilupakan. Kesehatan dan ketahanan hidup tidak selalu datang dari sesuatu yang rumit. Kecipir mengajarkan bahwa tubuh manusia dirancang untuk bekerja selaras dengan alam. Ketika makanan yang dikonsumsi sederhana, alami, dan seimbang, tubuh pun merespons dengan stabil. Tidak ada lonjakan energi yang ekstrim, tidak ada kelelahan mendadak. Yang ada adalah kondisi tubuh yang cukup, siap menjalani aktivitas, dan pulih dengan sendirinya. Di era modern, kecipir sangat relevan sebagai bagian dari pola makan sadar. Banyak orang kini mulai kembali mencari makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang. Kecipir memenuhi kebutuhan itu tanpa klaim berlebihan. Ia tidak menjanjikan perubahan instan, tetapi memberi dasar kesehatan yang kokoh. Cara memanfaatkan kecipir di masa kini pun tidak harus rumit. Ia bisa tetap diolah dengan cara sederhana, atau disesuaikan dengan selera modern. Ditumis ringan, dijadikan campuran salad, atau dikombinasikan dengan menu sehat lainnya. Selama prinsip kesederhanaan dijaga, kecipir tetap bekerja sesuai fungsinya. Kecipir juga relevan dalam konteks ketahanan pangan rumah tangga. Ia mudah ditanam, tidak memerlukan lahan luas, dan bisa tumbuh di pekarangan atau pot besar. Dalam kondisi apapun, tanaman ini mampu menyediakan sumber gizi yang stabil. Ini menjadikannya solusi nyata di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim. Yang terpenting, kecipir mengajarkan sikap bijak dalam memperlakukan makanan. Ia tidak dikonsumsi berlebihan, tidak dipuja sebagai superfood, tetapi dihargai sebagai bagian dari keseharian. Sikap inilah yang menjaga keseimbangan antara tubuh, alam, dan kebiasaan hidup. Bab penutup ini bukan ajakan untuk kembali sepenuhnya ke masa lalu, melainkan undangan untuk mengambil pelajaran dari kearifan lama. Kecipir menunjukkan bahwa solusi kesehatan dan ketahanan hidup seringkali sudah ada di sekitar kita, hanya menunggu untuk diperhatikan kembali. Dari pagar rumah desa hingga dapur modern, kecipir membuktikan bahwa tanaman sederhana dapat memainkan peran besar. Ia tidak bersuara keras, tidak tampil mencolok, tetapi setia mendukung kehidupan manusia dari hari ke hari. Sebagai penutup, kecipir mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada hal yang mahal atau langka, melainkan pada apa yang bisa kita rawat sendiri. Dalam sehelai daun dan sebatang polong kecipir, tersimpan pelajaran tentang kecukupan, keseimbangan, dan keberlanjutan hidup. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Semoga informasi ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk investasi terbaik untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.